Halo guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Masjid Baitul Makmur yang berlokasi di suburb Leverton, negara bagian Victoria, Australia. Di kawasan barat Melbourne, tepatnya di suburb Leverton, berdiri sebuah masjid yang menjadi pusat aktivitas umat muslim Indonesia di Australia, yaitu Masjid Baitul Makmur Leverton. Sekitar 20 km dari pusat kota Melbourne dan tidak jauh dari Leverton Railway Station sehingga mudah dijangkau oleh jemaah dari berbagai wilayah di Melbourne bagian barat. Leverton merupakan kawasan multikultural yang terus berkembang. Dari sekitar 11.000 penduduk, hampir 8% diantaranya beragama Islam, sehingga keberadaan masjid di kawasan ini menjadi sangat penting sebagai tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan bagi komunitas muslim yang terus bertambah. Masjid ini didirikan dan dikelola oleh Indonesian Muslim Community of Victoria atau IMCV, organisasi nirlaba yang dibentuk pada tahun 1997 untuk melayani kebutuhan spiritual, sosial, dan budaya komunitas muslim Indonesia di Victoria. Selain mengelola Masjid Baitul Makmur, IMCV juga mengelola pusat kegiatan lain seperti Masjid Westall dan Surau Kita Melbourne. Meski dibangun oleh komunitas Indonesia, masjid ini terbuka bagi umat muslim dari berbagai latar belakang, seperti Turki, Pakistan, Lebanon, India, Vietnam, dan komunitas internasional lainnya. Menariknya, bangunan masjid ini pada awalnya bukanlah masjid, melainkan sebuah rumah yang kemudian dibeli oleh komunitas muslim Indonesia dan secara bertahap direnovasi menjadi tempat ibadah. Seiring bertambahnya jumlah jamaah, bangunan tersebut terus diperluas hingga berkembang menjadi pusat kegiatan komunitas muslim di kawasan ini. Saat ini, kompleks Masjid Baitul Makmur berdiri di atas lahan sekitar 600 meter persegi dengan kapasitas yang mampu menampung sekitar 200 hingga 300 jamaah tergantung pada pengaturan ruang dan kegiatan yang berlangsung. Di dalam kompleks masjid terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti ruang sholat utama, area sholat tambahan, tempat wudhu, dapur, ruang kelas untuk pendidikan Al-Quran, ruang pertemuan, serta area kegiatan anak-anak dan remaja. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan seperti pengajian rutin, kelas Al-Quran, kajian keislaman, pembinaan mu'alaf, kegiatan remaja, hingga kegiatan sosial komunitas. Pada bulan Ramadan, masjid ini menjadi semakin ramai dengan kegiatan buka puasa bersama, sholat tarawih, dan berbagai program dakwah. Selain lahan masjid yang ada saat ini, komunitas juga telah membeli 2 properti di 43 dan 45 Wood Street yang berada tepat di belakang masjid. Lahan tersebut telah diamankan sebagai bagian dari rencana pengembangan Islamic Center, namun hingga saat ini belum dibangun fasilitas masjid atau bangunan baru. Jika digabungkan dengan lahan masjid yang ada di Maher Road, maka total area yang dimiliki komunitas mencapai sekitar 1.800 meter persegi. Kedepan, pengurus masjid juga berencana memperluas fasilitas dengan membeli gedung bekas kantor polisi Leverton yang berjarak sekitar 150 meter dari masjid. Gedung tersebut direncanakan akan diubah menjadi Dakwah and Empowerment Center, yaitu pusat pendidikan dakwah dan pemberdayaan komunitas muslim di Melbourne. Dengan berbagai aktivitas dan rencana pengembangannya, Masjid Baitul Makmur bukan sekedar tempat sholat. Dari sebuah rumah sederhana yang diubah menjadi tempat ibadah, kini masjid ini berkembang menjadi simbol kebersamaan dan pusat kegiatan komunitas muslim Indonesia di Australia. Di tahun 1997, komunitas muslim Indonesia di Victoria membentuk Indonesian Muslim Community of Victoria atau IMCV. Organisasi ini menjadi wadah kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya bagi diaspora muslim Indonesia di negara bagian Victoria. Awal 2000-an, jumlah muslim Indonesia di Melbourne terus bertambah, khususnya di wilayah bagian barat kota seperti Leverton. Hal ini mendorong munculnya kebutuhan akan sebuah masjid permanen yang dapat menjadi pusat ibadah sekaligus pusat kegiatan komunitas. 2007, komunitas IMCV membeli sebuah rumah tinggal di 26 Maher Road, Leverton, seluas sekitar 600 meter persegi. Rumah tersebut kemudian direnovasi secara bertahap dan diubah menjadi Masjid Baitul Makmur Leverton. Nilai akuisisi properti saat itu diperkirakan sekitar 300 sampai 350 Australia dolar. 2003 sampai 2004, IMCV berhasil mengakuisisi 2 properti di 43 dan 45 Wood Street yang berada tepat di belakang masjid. Biaya pembelian kedua rumah tersebut diperkirakan sekitar 900 sampai 1 juta Australian dollar.
Jika digabung dengan lahan masjid di Mahir Road, maka total lahan yang dimiliki komunitas mencapai 1.800 meter persegi. 2025, pembelian bekas kantor polisi. Komunitas IMCV juga merencanakan pembelian bekas kantor polisi Laverton yang berjarak sekitar 150 meter dari masjid. Harga akuisisi bangunan tersebut diperkirakan sekitar 1,58 juta Australia dolar. Untuk mewujudkan pembelian ini, komunitas melakukan penggalangan dana wakaf. Hingga tahap awal pengumpulan dana, sebagian dana telah berhasil dihimpun, namun masih terdapat kekurangan sekitar 600-700 ribu Australian dolar yang perlu dilunasi. Jika rencana ini terrealisasi, pusat dakwah tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pendidikan Islam, pelatihan dan pengembangan komunitas, kegiatan dakwah, program pemberdayaan sosial umat muslim di Melbourne. Setelah lelah berpetualang, menyempatkan diri untuk mampir di Masjid Indonesia yang ada di kawasan Laverton untuk melaksanakan sholat zuhur. Bangunan ini masih berupa rumah tempat tinggal, akan tetapi sangat berguna terutama bagi komunitas muslim yang tinggal di sekitar sini dalam melaksanakan ibadah. Seolah masih berada di Indonesia, terdapat tumbuhan jeruk nipis di sekitar bangunan ini, lengkap dengan buahnya. Di bagian depan bangunan adalah tempat untuk sholat bagi wanita, lengkap dengan tulisan bahasa Indonesia. Di bagian belakang bangunan terdapat lahan kosong yang berfungsi menampung barang dan juga tempat sholat tambahan ketika dilaksanakan sholat Jumat. Bahkan di bagian belakang bangunan juga tersedia tempat berwudu. Di bagian belakang inilah tempat sholat untuk pria. Di bagian dalam masjid terdapat mimbar untuk sholat dan juga jadwal sholat 5 waktu. Area sholatnya cukup luas, kira-kira bisa menampung sampai puluhan jemaah. Uniknya lagi terdapat pintu kaca yang menghubungkan area sholat pria dan area sholat wanita. Di bagian dalam bangunan tersedia juga toilet yang lengkap dengan tempat wudhu dan bahkan shower untuk mandi. Ada pula dapur yang digunakan oleh komunitas untuk mengadakan acara tertentu. Tersedia pula perlengkapan sholat bagi wanita berupa mukena. Bahkan buku-buku nuansa Islami juga tertata rapi di atas rak. Hebatnya lagi terdapat mainan untuk anak-anak supaya lebih betah di masjid. Ruang sholat di area wanita juga cukup luas, bersih, rapi, dan wangi. Imam sudah mulai iqomah, saatnya mulai sholat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat terdapat jamaah yang ikut bergabung. Allahu Akbar. Tepat di depan Laverton Railway Station terdapat sebuah bangunan bekas kantor polisi yang rencananya akan diakuisisi oleh komunitas muslim. Bangunan ini direncanakan dikembangkan sebagai pusat dakwah dan kegiatan komunitas. Bagi sobat muslim yang ingin berpartisipasi dalam sedekah dan berharap memperoleh pahala jariah, donasi dapat disalurkan melalui rekening atau scan QR. Untuk informasi lebih lengkap, bisa kalian kunjungi Instagramnya. Di malam hari mencoba untuk makan pizza yang paling fenomenal di kawasan ini, yaitu Coburg Pizza yang berlokasi di suburb Coburg.
Ukuran pizzanya besar banget, udah gitu harganya terjangkau, toppingnya juga sangat enak, dan yang pastinya halal. Pilihan terbaik bagi keluarga. Masjid Baitul Makmur Leverton menjadi bukti kebersamaan dan semangat gotong royong komunitas Muslim Indonesia di Melbourne. Berawal dari sebuah rumah sederhana yang ruangannya terbatas, tempat ini perlahan tumbuh menjadi pusat ibadah dan kegiatan umat. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi komunitas Muslim Indonesia yang berhasil menghadirkan masjid di negeri perantauan. Harapannya, ke depan masjid ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk umat non-Muslim. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.